Oke, selamat malam kakak-kakak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hari ini. Kita di pertemuan modul 1.5. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kakak-kakak, selamat berjumpa kembali di modul 1.5. Untuk sebelum kita lanjut, seperti biasa, kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baiklah kakak-kakak, saya akan menyampaikan tujuan sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi untuk agenda sesi kita kali ini adalah yang pertama itu backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Aktivitas yang akan kita lakukan untuk hari ini adalah backward design dalam pengembangan kurikulum. Nah, kakak-kakak, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan bisa ditulis di kolom chat. Dan jelaskan alasannya. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Silakan di kolom chat dituliskan beserta alasannya. Saya tunggu. Silakan kakak-kakak ditulis di kolom chat.
Dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Atau langsung saja boleh Kak Sule mungkin akan menyampaikan dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa besar pemahaman tentang kurikulum PJOK. Baik, terima kasih Kak Dia. Selamat malam juga kepada rekan-rekan sejawat guru-guru PJOK hebat. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri 80% kali ya. Ya karena masih banyak yang belum yang harus dikembangkannya, terutama mengenai pembelajaran yang dapat dipedomani ya dalam aktivitas belajar mengajar. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Sule. Iya, Kak Dewi, silahkan Kak Dewi. Seberapa besar pemahaman tentang kurikulum PJOK? Pemahamannya dari skala 1 sampai 10 baru 8 Kakak. Oke, terima kasih Kak Dewi. Sertakan alasannya Kak Dewi. Iya gimana ya, kurikulum merdeka. Ya kalau kurikulum merdeka ini kan sasaran dan tujuannya kan pada peserta didik ya. Artinya anak-anak di sini dia bebas untuk melakukan aktivitasnya semasa dalam kegiatan pembelajaran. Namun kadang-kadang saya bingung Kak, kalau saya biarkan mereka mengeksplor dirinya sesuai dengan keinginannya, mereka akan keluar batas seperti itu. Misalnya pembelajarannya senam gitu, mereka inginnya main bola, main apa, ya sejenis permainan itu. Kalau saya biarkan mereka di luar dari pembelajaran, kalau saya tidak biarkan, saya melanggar aturan dari merdeka, bebas dari bereksplornya mereka, seperti itu Kak. Kadang-kadang saya dilema kalau hal-hal yang seperti itu. Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dewi. Mungkin tidak hanya Kak Dewi yang mengalami hal seperti itu, mungkin sebagian besar dari rekan-rekan kita sama. Oke, terima kasih Kak Dewi. Kalau Kak Melinda, saya persilahkan seberapa besar pemahaman Kak Melinda tentang kurikulum PJOK? Terima kasih Kakak. Terima kasih teman-teman yang lain. Untuk dia mungkin masih 70% karena kayaknya setengah-setengah masih pemahamannya. Sama seperti Kak Dewi, kalau misalnya dibiarkan muridnya seperti itu tanpa tujuan yang awalnya Tiang berikan dulu, kayak nggak ada tujuan gitu, kayak apa ya, susah saya, kayak berdiferensiasi itu aja saya susah untuk memasukkan gininya, apa ya, susah, pokoknya saya belum masuk lah gini. Memang agak susah untuk kita khususnya di PJOK untuk menerapkan berdiferensiasinya. Terima kasih Kak Melinda. Silahkan ke Kak Agus, saya silahkan.
seberapa besar sih pemahaman tentang kurikulum PJOK? Silahkan Kak Agus. Iya, terima kasih. Terdengar nggak? Mungkin di sini saya yang paling kecil nilainya, Kak. Karena skalanya 6, Kak. Karena landasan saya kerjanya di sekolah internasional, jadi kurikulum mereka itu berbeda nih kayak gini. Tapi setelah saya pelajari dengan kurikulum kita di Indonesia, ternyata bersinggungannya itu tinggi sekali memang. Seperti ya student centered learning, diferensiasi dan sebagainya itu ternyata kurikulum di sekolah Tianike sudah match sekali dengan kurikulum yang ada di Indonesia ini di Bali, PJOK-nya gitu. Setelah saya pelajari juga pemikiran saya semakin berkembang dan ya saya syukur sekali dapat ikut berkesempatan dalam PKG ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Agustani. Selanjutnya saya ingin dengar dari Kak Suwarjana. Saya silakan Kak Suwarjana. Terima kasih waktunya Kakak Dia. Selamat malam rekan-rekan semua, teman-teman. Di sini mungkin pemahaman saya juga tidak begitu besar, kurang dari 100% dikarenakan materi, penyampaian materi, ajar kepada peserta didik, serta berbagai keragaman karakter peserta didik dengan cara saya mencari teknik mengajar, pemahaman karakter murid itu sangat susah, belum saya dapatkan Kakak. Sekian dari saya. Terima kasih Kak Suwarjana. Selanjutnya dari Kak Wayan Yogi. Saya silakan Kak Wayan Yogi, seberapa besar pemahaman Kak Wayan Yogi dari kurikulum PJOK? Saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam rekan-rekan semua. Kalau Tiang mungkin masih di 50 nih. 50 nih 50-50. Tiang masih bingung antara mencari bahan untuk meniru model pengajaran, jenis pengajaran dan metode pengajaran. Masih bingung kalau dikasih merdeka muridnya mungkin masih gini ya, apa maunya mereka cuma itu aja yang mereka inginkan, sementara kita kan ada patokan-patokan yang harus dikuasai oleh siswa nih, makanya masih 50-50 kalau Tiang. Tiang sekian. Terima kasih Kak Wayan Yogi. Baik, jadi ketercapaiannya tentang kurikulum tidak sampai 100% nih. Baik, dari sekian jawabannya, disinilah kita harus menguatkan pemahaman kita tentang kurikulum PJOK. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apa tujuan menurut kakak-kakak? Bisa langsung open mic ya, tidak ada di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, Niki yang tanyakan kepada kakak-kakak. Silahkan, siapa saja boleh untuk menjawabnya duluan. Menurut kakak-kakak nih, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silahkan, boleh langsung Kak Suwarjana, silahkan. Dari saya, mungkin diharapkan siswa dapat memperoleh manfaat maksimal dari pendidikan olahraga seperti fisik maupun secara mental. Ya.
Oke, terima kasih Kak Suarjana. Kak Sule, boleh disampaikan? Menurut Kak Sule, apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Terima kasih Kak Dia. Mungkin dari saya tujuannya pendidikan jasmani itu dari PJOK itu yang mengembangkan anak secara keseluruhan, ya melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental anak didik peserta didik ya, sosial, tentang mengembangkan sosial, mengembangkan apalagi tuh emosional mungkin ya, terus intelektualnya juga dan kesehatan terutama. Mungkin itu Kak Diah, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sule. Kalau menurut Kak Melinda, silahkan Kak Melinda. Kalau dia mungkin kalau untuk PJOK di sekolah itu adalah untuk mengembangkan mental, fisik melalui kebugaran jasmani. Oke, terima kasih Kak Melinda. Kak Dewi, silakan Kak Dewi. Terima kasih Kak Dia dan teman-teman. Menurut yang pembelajaran PJOK tuh di sekolah sangat penting ya, selain ya yang utama pasti untuk kesehatan. Kemudian dari kesehatan kita juga bisa mengembangkan fisik, kemudian konsentrasi siswa, membentuk kemandirian dan kepercayaan diri terhadap siswa, dan di dalam pembelajaran PJOK juga mampu untuk membangun kerjasama dan sportivitas siswa baik dalam kegiatan olahraga maupun di dalam pembelajaran di kelas, Kakak Dia. Itu saja dari Tiang, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dewi. Baiklah kakak-kakak, jadi di sini menurut capaian pembelajaran PJOK pada kurikulum Merdeka, jadi pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Dalam yang pertama itu mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua itu membantu dan memberikan mereka dukungan dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani dan sepanjang hayat sebagai upaya dalam peningkatan keseluruhan dalam kualitas hidup. Nah, sekarang ada diskusi sesuai dengan yang akan saya sampaikan. Nah, jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Saya silakan berdiskusi 5 menit saja dengan rekan-rekannya. Kira-kira menurut kakak-kakak nih, terlepas dari kurikulum apapun, kita kan sering berganti kurikulum ya. Apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan berdiskusi kakak-kakak. Izin diskusinya di sini apa boardnya Kak Dia? Di sini saja. Oh gitu. Ya, mau di board, saya akan buatkan board dulu. Ya terserah. Gak apa-apa, di sini aja menyampaikan pendapat lah gitu. Halo Kak Dewi. Halo semuanya. Ya, silakan. Halo Kak Sule.
Halo Pak Tur, selamat malam Pak Tur. Kita lo disuruh diskusi nih. Ya, tolong Kenapa pada diem diskusiin. baik? Sudah pada baca modul nggak nih? Belum. Tolong Kak Sule, apa yang harus kita diskusikan? Iya mengenai pertanyaan tadi. Jangan Kak, sayang. Tolong Pak Sule, Niki di koordinir anak buahnya Niki. Ya, silakan Kak Sule berbagi Ada. di sini, silakan. Biar Kita rame nih sama-sama aja grupnya. ya. Iya. Artinya kita tidak ada yang lebih pintar, semua adalah guru-guru hebat, jadi mempunyai suatu kelebihan semuanya. Kalau Tiang sih di kurikulum Merdeka ini dengan menggunakan modul diferensiasi ini ya semakin asik tak gini jalankan ya, karena apa, kita tuh lebih mudah ya, hanya menyiapkan PPT mungkin sulitnya di sana gitu. Kalau kita paham itu menyiapkan PPT, menyiapkan ininya apa namanya itu LPTK-nya, jadi kita hanya mantau aja, biarkan dia berkembang di sana begitu. Itu sih gini ya Tiang, kalau Tiang lakukan di lapangan gitu. Kalau tidak pakai modul, Tiang model langsung model mengajarkan standarnya olahraga, Tiang aja bermain. Seperti itu Tiang. Kalau di sekolah ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bagaimana pengalamannya ya. Yang penting ingat kita ketika pada saat menggunakan diferensiasi itu kan ada diferensiasi konten itu melalui apa, yang mana disukainya. Tapi sebelumnya kita harus ada pemetaan sih sebenarnya, pemetaan minat gaya belajarnya anak-anak itu melalui modelnya angket. Kita kasih angket, itu ada belangkonya. Apa sih dia yang disukai sebenarnya anak-anak ini gitu. Sebelum kita mengajarkan, kita kasih dia kan angket dulu. Besok kita mengajarkan mungkin di kelas 4 atau kelas 5. Sebelumnya kita kasih dia angket untuk hobinya dia tuh apa saja, dia apa sih, dijawab sama anak-anak ini sebenarnya gitu. Itu yang kita ginikan. Besok cari catatannya. Asesmen diagnostik itu ya Kak ya? Ya, asesmen diagnostik itu kan ada pemetaan itu. Setelah itu baru kita buatkan dia kelompok. Kita santai aja sebenarnya tuh ngajar, tapi kan misalkan senam lantai gitu. Senam lantai apa? Kan banyak tuh senam lantai, ada guling depan, ada guling belakang. Satu aja diambil, mungkin guling depannya aja diambil gitu. Tidak santai kita ngajar sebenarnya. Tuh, biarkan dia mengembangkan nalar kritisnya dia, biar dia muncul. Kalau kita yang langsung terjun, langsung memberitahu gitu modelnya gini. Kecuali ada pertanyaan ya. Dari anak-anak ya harus siap kita bisa menjawab gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Ini kan diskusi nih, ini yang lain yang mana ya, nih? Diskusi weh. Silakan. Pak Sule mau nanya. Ya, silakan Kak Melinda. Kayaknya saya salah paham deh sama berdiferensiasi nih. Saya kira misalnya nih ada kasti misalnya lempar mendatar, lempar melambung, sama lempar menyusuri tanah. Tak kirain itu yang mereka dibeda-bedain gitu, bukan ya? Bukan. Satu mata pelajaran yang mana diminati. Melalui apa dia senangnya itu, ada pemetaan itu yang akurat itu untuk minat belajar, gaya minat belajarnya mereka. Satu materi yang sama, tetapi biarkan dia mencari. Biarkan dia mencari dengan gaya belajarnya mereka gitu. Oh, berarti satu aja sih diselesaikan gitu. Tak kirain semuanya beda-beda. Jangan, kita juga ruwet jadinya, banyak kita buat materi. Makanya kok gitu ya, berdiferensiasi ya, apa gitu. Ya. Kita yang ruwet jadinya. Ya, padahal saya buat video kayak gitu loh, salah berarti. Kalau kita mau buat seperti itu, kita nggak merdeka dong. Kan iya, ruwet kepala. Kan kurikulum Merdeka Belajar tuh guru harus merdeka dulu juga kan, baru memberikan kemerdekaan kepada peserta
peserta didiknya. Cih, sok sok tahu. Udah nggak tahu. Suhu, terima kasih Suhu. Happy. Nah. Kita sama-sama belajar di sini. Wah, jangan Kak Sule ulang, Kak Sule, kurang menyimak. kurang Ya, menyimak. silahkan berdiskusi. Ulang-ulang, Kak Disinilah Sule, kita maaf, Kak bisa Sule. berbagi sharing. Misalkan, nah kan Yang yang PPG kembalikannya. harus simak. Misalkan kalau untuk satu materi, misalkan Bapak Ibu misalkan mengajarkan senam lantai gitu, itu Ya. tapi aktivitas gerak dasar guling depan gitu kan, basic kan judulnya itu. Kan itu yang Bapak Ibu mau gali itu. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajak belajar anak-anak itu untuk berdiferensiasi apa minat gayanya, kita harus mengetahui itu dulu dengan apa. Mungkin dengan pertanyaan secara lisan lalu dulu ya anak-anak suka dengan kalau belajar tuh suka dengan mendengarkan apa dengan menonton apa dengan membaca gitu misalkan. Kalau menonton kan visual dia tuh, kalau membaca itu kan dia bisa juga melalui proses, bisa juga membaca juga di sana kan. Jadi kita cari itu angkat tangan, misalkan kalau timpang tindih begitu, kita belum puas misalkan untuk gini ya, dia kan ada angket pemetaan diagnostik itu. Jadi kita kasih dia itu pertanyaan-pertanyaan pemantik itu ada kok pertanyaan-pertanyaannya itu. Jadi kita tahu dah nilainya, oh ini sebenarnya dia ini, gitu lah, tahu dah kita karena kan dari hobinya dia, dari apa yang dia sukai, dari sanalah kita mengetahui memang betul anak tuh sukanya gaya belajar seperti ini gitu. Jadi kita petakanlah kelompoknya dia, baru kita membahas, buatkan dia PPT 1. Jadi nanti ketika pada saat dia berdiskusi, biarkanlah dia modelnya untuk mencari dengan cara apa. Misalkan kalau di kinestetik itu kan mencari di lapangan, dia mungkin dengan menggunakan apa namanya itu ya, media lah istilahnya, media. Jadi kalau media di guru olahraga itu kan bisa pakai temennya untuk dijadikan media. Nanti bisa di kelompok tertentu guling depan tuh coba gali, suruh dia menggali apa aja dia temukan di sana gitu. Kasih dia waktu 5 menit gitu istilahnya. Setelah itu menemukan itu, kalau untuk di apa namanya auditori kan mendengarkan itu, kasih dia video itu aja, video yang kita ulang di awal itu kita kasih dia, biarkan dia mendengar itu gitu sih yang kalau di lapangan ya. Karena tapi tetap dengan satu materi, gaya belajarnya mereka aja biarkan dia bebas, kadang bercanda ya, di bercanda keras itulah modelnya. Kita tuh sebagai fasi apa namanya, biar tidak sampai bercandanya itu ya berlebihan gitu istilahnya. Artinya mengontrol lah mereka gitu. Setelah itu kadang anak-anak dengan pembelajaran yang dia tidak sukai, biasanya bakat masih apa ke modelnya. Yang penting apa aja dia temukan, kita harus hargai dia. Artinya kasih dia apresiasi itulah modelnya. Selama dia gini tuh di dalam diskusi kelompok itu seberapa aja dia dapat gitu lah istilahnya. Di video misalkan kayak model visual itu apa aja dia yang temukan, apa aja catatnya, silahkan biarkan saja. Nanti ketika pada saat praktek suruh dia gini mengembangkan praktek gini itu dengan gerakan guling depan itu ya, dengan dia tulis itu suruh dia mempraktekkan. Nah kalau kesalahan-kesalahan itu udah modelnya perlu ada dari kelompok lain siapa yang bisa memberikan masukan-masukan gitu. Kita hanya memantau mengarahkan mereka aja sih, anak-anak kita aja sih gitu. Nyampe enggak apa yang saya sampaikan itu ya? Nyambung enggak ya? Oke, terima kasih Kak Sule. Terima kasih. Oke, Tenang Kak Sule. terima kasih untuk berbagi praktik baiknya. Terima kasih Kak Sule. Yang mungkin jelaskan sedikit pemahaman dari pembelajaran PJOK di sini yang berdiferensiasi, bagaimana kita menerapkan dengan ketiga gaya mengajar. Yang pertama itu kan ada visual, auditori, dan kinestetik. Jadi sangat penting memang bagi kita sebagai seorang guru agar siswa-siswa itu dapat belajar secara optimal.
Untuk ya misalnya ada yang suka visual, dengan melihat saja dia belajar, dengan auditori, atau mendengarkan saja dia belajar, dan kinestetik dengan gerakan-gerakan. Jadi misalnya dengan visual, kita memetakan siswa dulu bagaimana menurut gaya mengajar yang mereka sukai. Kalau yang visual itu kita bisa memetakan misal atau mengelompokkan, oh ini yang visual, misalnya dalam pembelajaran, berarti dia suka dengan melihat saja. Ini yang dengan auditori, berarti dia hanya dengan mendengarkan aja dia suka memahami pembelajaran. Dan mungkin ada yang nggak suka visual sama auditori, itu kinestetik dia masuk. Dengan bergerak aja, saya nggak suka melihat, saya tidak suka mendengar, saya sukanya ibu suruh bergerak, saya akan bergerak. Nah itu kebanyakan sih kalau di pembelajaran PJOK itu yang kinestetik yang lebih banyak. Jadi misalnya kalau dengan visual, pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan, menggunakan papan tulis atau media visual seperti poster atau diagram yang bisa menjelaskan teknik-teknik olahraga, misalnya cara melakukan passing dalam bola basket, kemudian dengan memutar video-video demonstrasi atau animasi tentang gerakan-gerakan tertentu. Mungkin saja bisa juga dengan membuat skema strategi permainan di lapangan untuk membantu siswa dalam memahami posisi dan gerakan. Misalnya kita bisa menampilkan video tentang teknik dasar senam atau pembelajaran PJOK lainnya. Itu untuk siswa dengan gaya belajar visual atau melihat. Untuk auditori itu adalah dalam siswa dalam grupnya itu suka dengan mendengar saja. Misalnya kita memberikan instruksi dan penjelasan verbal yang jelas sebelum memulai kegiatan atau pembelajaran PJOK. Melibatkan siswa dalam diskusi atau tanya jawab tentang strategi permainan atau pentingnya kebugaran tubuh. Bisa dengan menggunakan musik dalam senam irama misalnya. Jadi siswa itu lebih suka mendengarkan. Jadi guru bisa menjelaskan secara verbal tentang langkah-langkah atau latihan pemanasan atau pendinginan secara verbal, bisa mengadakan diskusi kelompok tentang pengalaman siswa saat berolahraga. Kalau yang kinestetik dengan gerakan-gerakan itu lebih gampang kita mengkoordinirnya. Jadi kebanyakan kalau di olahraga itu siswa lebih banyak yang kinestetik. Akan tetapi ada juga beberapa siswa yang menyukai gaya belajar visual dan auditori. Jadi untuk kinestetik kalau di PJOK gampang saja memberikan lebih banyak kesempatan siswa untuk belajar secara praktik langsung atau simulasi. Jadi siswa bisa mencoba sendiri gerakan-gerakan atau teknik olahraga sehingga dapat memahaminya dengan baik. Memanfaatkan permainan atau latihan fisik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Jadi contohnya kita mengajak siswa untuk melakukan latihan berulang seperti dribbling bola atau passing. Nah, melaksanakan permainan peran seperti bermain sebagai wasit atau pelatih dalam simulasi pertandingan. Lalu bisa juga membuat aktivitas fisik yang berbasis pengalaman seperti lomba estafet, outbound. Jadi untuk kinestetik ini kita bisa lebih ke melibatkan gerak aktif tubuh dari anak-anak tersebut. Jadi dalam pembelajaran PJOK ini sebaiknya kita memadukan ketiga gaya belajar ini agar semua siswa dapat terlibat dan bisa berkembang sesuai dengan preferensinya. Jadi sebagai seorang guru kita bisa menjelaskan dengan teknik auditori dengan menunjukkan video demonstrasi visual dan langsung mempraktikkan gerakan yang ada di video tersebut di lapangan. Jadi dengan cara ini siswa yang memiliki berbagai tipe gaya mengajar bisa merasa lebih nyaman dan mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Demikian sih dari saya.
Mungkin kakak-kakak yang lain bisa menambahkan. Sebelum kita lanjut ke dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai dalam pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak, mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan Kak Sule. Ya baik, mungkin yang tambahkan dikit. Tadi kan pembicaraannya kan sampai hanya sebatas untuk gitu pas di apa namanya pembelajarannya saja. Nah itu ini untuk kelanjutan daripada yang sampaikan tadi itu kita dalam 3JP itu kelar kok biasanya kalau kita menjalankannya dengan step by stepnya itu bahkan bisa waktunya lebih. Nah kita perbanyak dia di praktek nantinya seperti itu. Biarkanlah dia anak-anak itu lepaskan saja apa yang dia dapatkan. Apakah nanti pada saat dia melakukan gerakan itu menemukan kesulitan. Nah setelah kesulitan itu dalam kelompoknya itu siapa yang dia bakalan untuk mencari solusinya, dia yang bakalan langsung di sana gitu biasanya. Coba ibu bapak ibu nanti ketika pada saat menjalankan itu apa namanya itu pembelajaran sesuai dengan gaya dan minatnya dia itu pada saat praktek itu kan berkumpul itu tetapi kelompok-kelompok yang maju nanti ketika pada saat dia ada menemukan kesulitan biarkan di kelompok itu dengan caranya gaya belajarnya mereka yang akan mencari di sana. Kadang dia ngumpul dah cerita oh kini sing pokoknya kita lihat dah keasikannya peserta didik nanti di lapangan gitu. Sampai kita bisa kalau untuk mencari nilai praktek pun bisa di sana hanya sebentar kok nyari nilai prakteknya. Yang paling beratnya itu kan kalau kita sebagai seorang guru menyiapkan modulnya, terus LKPD-nya, terus apa namanya itu penilaian sikapnya. Nah itu yang harus kita siapkan sebelum kita mengajar. Itu kan hal biasa sih sebenarnya kalau bapak ibu ya. Terus untuk di terakhirnya itu berikanlah dia presentasi, mempresentasikan apa yang dia temukan pada saat di pembelajaran gitu. Presentasinya entah apa aja, kadang dia bercanda, kadang bahasa Bali bin muncul gitu, biarkan aja karena kan kurikulum merdeka itu istilahnya. Kita menghamba kepada mereka istilahnya memberikan kesempatan kepada mereka, memberikan peluang, memberikan wadah, memberikan ruang lah istilahnya kepada mereka apa yang dia temukan dengan materi yang kita berikan seperti itu. Dari situ kita bisa menilainya memang betul-betul anak-anak memang mau belajarnya tinggi, hanya bercandanya saja yang ini ada juga itu kadang kesal kita juga kan sebagai seorang pendidik kan gitu. Cuman ya itulah keunikannya, itulah keberagaman dan apa namanya warnanya anak-anak lah itu seperti itu. Mungkin itu tambahannya dia. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pengalaman mengenai pembelajaran seperti apa biar bisa diceritakan, kita saling sharing di sini, saling memberikan pengalaman dan berbagi cerita lah istilah seperti ini. Terima kasih Kak Sule atas berbagi praktik baiknya dan pengalamannya. Di sini seperti yang sering diharapkan oleh pemerintah itu, kurikulum itu kan memang terus diperbaharui. Jadi itu ditingkatkan agar selaras dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini tidak mengherankan ya jika kurikulum di Indonesia itu terus dilakukan pengembangan.
Kalau yang dapat lihat di sini kurikulum Merdeka itu menjadi pengembangan terbaru setelah direvisi dari kurikulum 2013 yang sudah disempurnakan. Jadi pembahasan kurikulum di sini, kurikulum itu mempunyai arti yang luas. Dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan kita, bahwa kita memahami bahwa kurikulum tersebut terdiri atas kerangka dasar dari kurikulum dan struktur kurikulum. Jadi kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum itu menjadi landasan bagi guru dalam mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang terdiri dari isi materi-materi pembelajaran yang terstruktur, terprogram, dan terencana dengan baik. Kurikulum juga berkaitan dengan berbagai kegiatan dan interaksi sosial di lingkungan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar mengajar dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi di setiap satuan pendidikan itu kepala sekolah, pengawas menggunakan kurikulum sebagai pedoman untuk melakukan supervisi dan pengawasan. Orang tua juga dapat menggunakan kurikulum sebagai panduan dalam membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Jadi kurikulum dapat sebagai referensi untuk memberikan dukungan dan menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi peserta didik itu, kurikulum dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Nah, di sini ada nggak tim pengembang kurikulum? Nah, yang ikut dalam tim pengembang kurikulum, saya tanyakan nih ke kakak-kakak. Apakah kakak-kakak sudah bisa memahami bagaimana prosesnya dalam kita mengembangkan kurikulum di sekolah? Nah, nanti kalau kakak-kakak di sekolah kakak-kakak itu boleh minta kurikulumnya sama ibu kepala sekolahnya nih. Biar nanti misalnya kita ada penilaian nih. Penilaian kinerja kepala sekolah itu biasanya melibatkan guru-guru. Apakah sudah paham dengan kurikulum yang sudah dibuat di sekolah? Siapa yang buat? Kalau ditanya begitu, biar kita bisa menjawab. Apakah kurikulumnya hanya dibuat oleh kepala sekolah saja? Atau ada timnya? Apakah melibatkan guru-guru semua dalam perumusan kurikulum? Nanti biar kita sebagai guru menjawabnya enggak tahu Bu, karena enak. Jadi bisa kakak-kakak minta itu kurikulumnya Bu kepala sekolah atau Bapak kepala sekolah, saya bisa melihat-lihat apa sih di dalam kurikulum itu, apa saja, apakah sudah masuk nih modul ajar saya di situ, atau bagaimana ketercapaian pembelajarannya di situ udah masuk apa enggak. Supaya misalnya ditanya sama pengawas sekolah, Bapak Ibu sudah paham apa itu isi kurikulum yang sudah dibuat sekolah? Biar enggak bingung ya. Nanti bisa dibuka-buka itu kurikulumnya. Minta aja sama kepala sekolah, Bu, saya mau lihat kurikulum yang sudah kita buat di tahun ini, gitu bisa ya. Baiklah kakak-kakak, itu tadi sedikit tentang kurikulum. Jadi di sini kita bahas Ki Hajar Dewantara itu menggarisbawahi bahwa masuk dari pendidikan adalah seperti yang Kak Sule sampaikan tadi, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar atau hidup dan tumbuhnya kekuatan dari kodrat anak tersebut. Jadi kakak-kakak, kali ini kita akan menjelajahi lebih jauh bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara telah membentuk landasan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Pemikiran tersebut kemudian
Ki Hajar Dewantara menjadikan dasar-dasar pendidikan, di antaranya yang pertama itu pendidikan untuk semua. Jadi setiap individu berhak tanpa memandang status sosial, gender, atau latar belakang budaya bisa memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Indonesia, termasuk dari kalangan kurang mampu. Yang kedua, pendidikan berbasis budaya. Pendidik haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Jadi, pendidikan yang menghormati dan memperkuat identitas budaya agar lebih efektif dalam membentuk karakter dan memajukan bangsa. Yang ketiga, pendidikan yang holistik. Pendidikan itu tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, akan tetapi juga memperhatikan perkembangan fisik, emosional, sosial, dan mendorong pendidikan itu secara menyeluruh atau holistik untuk mengembangkan potensi dan kepribadian anak secara optimal. Lalu yang keempat itu pendidikan karakter. Menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan. Pendidikan harus membantu mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan semangat gotong royong dalam membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Yang kelima itu pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Jadi pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus bisa memberikan pengetahuan, keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Sehingga murid atau siswa itu dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Lalu yang keenam, pendidikan sebagai alat pembebasan. Jadi pendidikan sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Untuk menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Jadi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini masih relevan hingga saat ini dan menjadi landasan dalam pembangunan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kontribusi dan pemikirannya dalam bidang pendidikan telah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan di Indonesia. Dalam kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau. Setiap murid memiliki potensi yang unik yang perlu kita ungkapkan dan kita temukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Jadi pendidikan kurikulum Merdeka ini menggunakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada kebebasan, kemandirian, dan perkembangan potensi individu atau pendidikan yang menuntun menurut istilah Ki Hajar Dewantara. Jadi karakteristik utama kurikulum di sini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang menyampaikan materi esensial agar peserta memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep-konsep atau penguatan kompetensi. Jadi guru lebih memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi kurikulum Merdeka itu sebenarnya memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Bagaimana kakak-kakak dari penjelasan yang saya berikan itu, apakah sudah bisa sedikit memahami tentang kurikulum Merdeka? Silakan disampaikan pendapatnya. Saya akan coba tulis di kolom chat.
Silakan kakak-kakak bisa ditulis di kolom chat sekarang ya. Silakan sebutkan 3 karakteristik utama kurikulum merdeka. Oke, kakak-kakak sudah ada yang menjawab di kolom chat nggih. Kak Agustoni, fokus materi pengembangan kompetensi fleksibilitas. Wayan Yogi, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi. Kak Arya Melinda, fleksibel, fokus pada pengembangan kompetensi karakter berbasis proyek. Kak Sule, pengembangan soft skill, fokus pada materi esensial, pembelajaran yang fleksibel. Inggih, terima kasih. Dari jawaban-jawaban yang kakak sudah berikan tentang karakteristik utama kurikulum merdeka, yang pertama itu fokus pada materi esensial, mana berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi karakter peserta didik, agar peserta didik itu memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Lalu yang kedua itu, menurut Kak Agustoni itu pengembangan kompetensi dan karakter, di mana pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik baik dengan mengalokasikan waktu khusus maupun secara integrasi dengan proses pembelajaran. Yang ketiga itu fleksibilitas pembelajaran, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter satuan peserta pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi di sini kurikulum merdeka menjadi kerangka dan struktur dasar yang memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikannya secara
kontekstual sebagai pedoman dalam menerapkan kurikulum mereka, juga menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, seperti pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana memahami tujuan penting dari acuan untuk memahami muara akhir dari pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Itu ada di modul ajar. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena mungkin seringkali pengajaran itu langsung fokus pada materi dan aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, di sini kita akan membahas proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian, merencanakan pengalaman belajar, dan strategi pembelajaran. Oke, adakah yang bisa menjelaskan di room Niki bagaimana sih backward design tersebut? Silahkan kakak-kakak yang mungkin sudah membaca modul bisa memahami apa itu backward design. Mungkin boleh raise hand. Kak Agustoni kayaknya ini sudah mantap sekali untuk membaca modulnya. Bisa dijelaskan Kak Agus? Ya, silakan. Halo, Kak Dia. Oke, silakan Kak Agus. Backward design itu secara umum ada 3, mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ya, betul sekali Kak Agus. Nah, di sini kakak-kakak mungkin barangkali kita banyak yang tidak familiar dengan istilah backward design. Meskipun istilah ini memang sudah lama berkembang di dalam suatu organisasi ini ya. Backward design di Indonesia memang digunakan beberapa tahun belakang ini, khususnya melalui pengembangan kurikulum merdeka. Baik, dari kata-katanya backward design, artinya bisa dijelaskan Kak Agus? Backward itu artinya apa? Kan Kak Agus ini yang pasti bahasa Inggris, kalau yang masih 50-50 lah, ngerti yang disampaikan. Saya silahkan nih Kak Agus yang sudah mengelola atau manajemen gininya sudah full English. Kalau di istilah backward design bisa dijelaskan menurut Kak Agus biar teman-teman juga paham Niki. Yang baca di modulnya Niki, kalau backward design pendekatan dalam merancang
proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi backward design ini menggunakan metode yakni capaian atau tujuan dan diteruskan dengan bergerak ke belakang, menentukan penilaian, pengalaman belajar dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Backward design ini proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Mungkin demikian. Terima kasih, mantap sekali. Memang kalau di istilahnya pembelajaran ini balik ke belakang gitu ya, backward design. Itulah pemahamannya. Dalam pengembangan kurikulum ini kan ada 3 tahapnya, yaitu mengidentifikasi dulu capaian pembelajarannya. Nah, lalu menentukan metode penilaiannya, baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Kalau yang dulu itu kan mengidentifikasi dulu capaian pembelajarannya, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran, barulah menentukan metode penilaiannya. Tapi dalam proses backward design ini, tahapan yang kedua adalah menentukan dulu metode penilaiannya, baru kita bisa merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Jadi kita dalam langkah-langkah backward design ini, kita menentukan hasil akhir dulu. Identifikasi tujuan pembelajarannya atau guru merancang kurikulum harus menetapkan apa yang harus dikuasai siswa di akhir pembelajaran. Jadi contohnya misalnya siswa mampu melakukan teknik passing dalam voli dengan benar, atau siswa dapat memahami, ya silakan Kak Sule, siswa dapat memahami pentingnya gaya hidup sehat dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu merancang penilaian, asesmen. Jadi kita di backward design ini dari mengidentifikasi capaian pembelajaran, lalu kita merancang penilaian atau menentukan metode penilaian. Setelah tujuan pembelajaran itu ditetapkan, jadi langkah selanjutnya adalah menentukan indikator penilaian atau bukti pencapaian. Nah, penilaian ini bisa berupa tes, penugasan, observasi, atau portofolio yang menunjukkan bahwa siswa tersebut sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Misalnya, kita menentukan penilaian keterampilan passingnya, merefleksi atau proyek sederhana tentang materi-materi yang diberikan. Lalu yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Di sini dalam menyusun atau menerapkan strategi pembelajaran, tahap ini guru merancang kegiatan yang mendukung siswa untuk belajar, mencapai tujuan, dan dapat berhasil dalam penilaian. Jadi kegiatan ini disusun untuk mempertimbangkan keterlibatan aktif siswa dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Misalnya latihan passing berpasangan dalam permainan kecil untuk melatih teknik bola volinya. Jadi keunggulan dari backward design ini adalah yang pertama itu fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dan materi yang disampaikan secara relevan dengan capaian yang diinginkan. Lalu penilaian yang lebih terarah. Jadi penilaian ini dilakukan berdasarkan indikator pencapaian yang jelas. Lalu yang ketiga itu kegiatan menjadi lebih efektif, di mana aktivitas belajar yang didesain untuk mendukung tercapainya hasil pembelajaran bukan hanya sekedar mengisi waktu. Jadi tujuan akhir siswa dapat memahami dan mempraktekkan teknik-teknik yang sudah kita berikan. Misalnya dalam pembelajaran atletik untuk memahami teknik dasar lari cepat.
Maka yang pertama itu adalah menentukan tujuan atau capaian pembelajaran. Siswa mampu melakukan teknik start, lari, dan finish dengan benar. Yang kedua itu kita menentukan metode penilaiannya. Misalnya, penilaian observasi saat siswa melakukan lari cepat 50 meter dengan fokus pada teknik start dan finishnya. Lalu, untuk merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya pada kegiatannya, misalnya latihan teknik start dan sprint dalam kelompok, serta simulasi lomba lari untuk meningkatkan keterampilan. Jadi dengan adanya backward design ini, maka pembelajaran bisa lebih terarah, efisien, dan fokus pada hasil, sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan secara optimal. Adapun kalau di modul, ini proses backward design dalam pengembangan kurikulum mungkin secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk mencapai pembelajaran itu harus jelas, terukur dengan standar atau tujuan pendidikan. Jadi di sini adalah tugas kakak-kakak lebih bagaimana kita dapat mencapai pembelajaran ini menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil sehingga anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran dalam suatu fase. Yang kedua, di modul ini bisa kakak-kakak menentukan penilaian atau pengumpulan bukti yang menunjukkan bahwa apakah siswa-siswa yang telah kita berikan pembelajaran itu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu merencanakan pengalaman belajar. Jadi pada tahap ini kakak-kakak akan merancang metode pembelajaran yang paling sesuai dengan apa yang menjadi minat dari siswa tersebut, bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Jadi kakak-kakak itu dituntut untuk memfokuskan pada rancangan yang akan membawa siswa-siswa kita ke arah capaian yang diharapkan. Demikian sedikit penjelasan saya tentang backward design. Kakak-kakak bisa membacanya di modul. Karena memang backward design ini merupakan proses yang sistematis yang memastikan bahwa kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design ini juga pada akhirnya nanti akan membantu kita sebagai guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Baik, kita ke penyusunan program PJOK. Dalam kurikulum berbasis standar, kira-kira apakah menurut kakak-kakak kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan? Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, sikap, atau buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai kurikulum. Nah, dari ketiga itu, yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Menurut kakak-kakak, saya bertanya nih sekarang. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Manakah yang menurut kakak-kakak definisi kurikulum? Saya coba Kak Sule. Menurut Kak Sule itu kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah Kak Sule? Saya silakan.
Atau Kak Yogi, Kak Suarjana boleh. Menurut Kak Sule, dari definisi yang saya sampaikan nih, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Kurikulum benar. Sorry baru gini habis dari toilet. Nggak apa-apa. Benar itu. Benar. Oke. Menurut yang. Menurut ya, enggak apa-apa. Yang kedua, dari definisi yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Silakan, Kak Agus, apakah itu benar atau salah? Buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai suatu kurikulum. Benar atau salah? Oke. Menurut pendapat saya benar. Oke, tadi Kak Melinda sudah kasih jempol ke bawah. Oke, gini aja ya. Boleh di klik emotion aja ya. Oke, yang pertama itu, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kalau memang menurut kakak benar, itu silakan klik emotion. Ya. Kalau misalnya salah, klik emotion jempol ke bawah. Ya. Oke. Saya akan menyampaikan dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Silakan emotionnya. Oke, banyak yang menjawab benar ya, tapi di sini salah. Oke, tak apa-apa. Sama-sama saling memahami kita di sini nih. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Silakan klik emotionnya. Silakan klik emotionnya. Oke, Kak Sule benar. Kak Melinda salah. Kak Agus konsisten ya benar. Kak Suarjana masih bingung. Oke, terima kasih. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah sebuah kurikulum. Itu jawabnya adalah tidak benar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Silakan emotionnya. Oke, Kak Sule sudah, Kak Dewi sudah, Kak Agus sudah. Oke, Kak Yogi sudah, Kak Suarjana jangan bingung-bingung lagi. Ini harus memilih antara benar atau salah. Oke, Kak Agus mana nih emotionnya nggak kelihatan? Oke, terima kasih. Semua di sini benar ya. Oke, jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Terima kasih kakak-kakak. Oke, selanjutnya kita akan bahas komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Pelaksana kurikulum merdeka itu yang pertama itu meliputi struktur kurikulum. Yang kedua itu capaian pembelajaran, CP. Yang ketiga itu pembelajaran dan asesmen. Lalu yang keempat penggunaan perangkat ajar. Lalu yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, serta pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran.
Oke, mengapa? Yang selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, saya tanya nih, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, silakan kakak-kakak di kolom chat. Silakan dituliskan. Saya tuliskan dulu nih pertanyaannya. Nah, di sini yang dimaksud dengan kenapa berbeda antar satuan pendidikan? Kenapa SD saya berbeda dengan SD kamu? Seperti itu yang saya tuliskan di sini. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Misalnya kurikulum di sekolah Kak Sule belum tentu sama di sekolah Kak Dewi atau di sekolahnya Kak Melinda, padahal sama-sama satuan pendidikannya itu SD. Kenapa bisa seperti itu? Mengapa kurikulum setiap satuan pendidikan itu berbeda? Silahkan tuliskan di kolom chat kakak-kakak. Di sini sudah ada Kak Dewi, karena setiap sekolah memiliki visi dan misi yang berbeda. Betul sekali. Kak Sule, karena tergantung situasi sekolah. Oke, Kak Yogi sepakat dengan Kak Arti Dewi. Oke, berbeda mungkin karena kebutuhan. Iya, betul sekali, karena kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Menyesuaikan dengan Kak Melinda, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, tergantung kondisi, situasi, dan lingkungan sekolah. Betul sekali kakak-kakak. Jadi, kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikannya atau di SD-nya, di sekolahnya masing-masing. Sehingga kakak-kakak bisa menyusun program yang lebih relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Gitu kenapa kurikulum di setiap satuan pendidikan itu berbeda. Nah, kakak-kakak, di sini saya bisa jelaskan sedikit. Kurikulum operasional di setiap satuan pendidikan itu, ya, seperti yang kakak-kakak sudah sampaikan, karena masing-masing sekolah itu memiliki visi dan misi yang berbeda. Lalu masing-masing sekolah itu memiliki karakteristik, kebutuhan, dan konteks yang berbeda. Jadi, kurikulum operasional itu dirancang agar lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi lokal serta potensi peserta didik. Misalnya dalam konteks sosial dan budaya sekolah. Jadi, setiap sekolah itu berada di wilayah dan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Jadi kurikulum harus menyesuaikan dengan nilai dan tradisi lokal agar lebih relevan dengan siswa dan masyarakat sekitar. Lalu yang kedua itu sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Jadi setiap siswa memiliki kemampuan dan minat bakat yang berbeda-beda.
Jadi sekolah dapat mengembangkan kurikulum dan memperkuat potensi untuk memenuhi kebutuhan siswa di wilayahnya. Jadi kurikulum juga bisa menyesuaikan dengan siswa-siswa yang memiliki atau berkebutuhan khusus. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi setiap sekolah memiliki kondisi dan sumber daya yang berbeda. Seperti ada yang sekolah yang memiliki fasilitas olahraga, ada yang tidak, ada yang memiliki laboratorium, atau ada yang memiliki akses internet yang bagus, ada juga yang tidak. Jadi kurikulum harus menyesuaikan dengan apa yang tersedia agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Misalnya, di sekolah Kak Sule memiliki sekolah dengan lapangan yang luas, jadi bisa menekankan aktivitas olahraga yang baik di sana. Kalau misalnya sekolah tanpa memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, mungkin bisa menerapkan aktivitas olahraga yang dimodifikasi untuk memaksimalkan keadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Lalu yang keempat, otonomi satuan pendidikan dan guru, di mana kebijakan pendidikan di Indonesia itu memberikan otonomi kepada sekolah atau guru untuk menyesuaikan kurikulum operasional dengan situasi dan kondisi masing-masing. Jadi guru dapat menyesuaikan metode pengajaran atau strategi penilaian agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemampuan siswa. Lalu kerjasama dengan lingkungan. Jadi siswa atau sekolah dapat bekerja sama dengan industri atau organisasi setempat untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja atau perkembangan di wilayah daerah tersebut. Selanjutnya adalah fokus pada pengembangan karakter dan keunggulan lokal. Misalnya, kurikulum operasional dapat menekankan pada aspek-aspek tertentu seperti pendidikan karakter, keunggulan lokal, dan bentuk profil siswa yang relevan dengan konteks sekolah. Misalnya, seperti kita di Bali, sekolah kita berada di wilayah pariwisata, dapat mengembangkan pembelajaran yang berbasis layanan wisata atau budaya lokal. So, beberapa sekolah dapat menekankan pada pendidikan kewirausahaan untuk mempersiapkan siswa menjadi pelaku usaha. Jadi, perbedaan kurikulum operasional antar satuan pendidikan adalah bentuk adaptasi agar pendidikan lebih kontekstual, relevan, dan efektif bagi peserta didik dan lingkungan sekolah. Jadi, fleksibilitas ini memungkinkan bahwa setiap sekolah dapat berkembang sesuai dengan potensinya dan memberikan pendidikan yang bermakna bagi siswanya. Baik, demikian dari saya mengenai mengapa kurikulum di setiap satuan pendidikan itu berbeda. Nah, selanjutnya saya ingin kakak-kakak berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Saya silakan pada kakak-kakak berbagi cerita nih, bagaimana kakak-kakak dalam menyusun kurikulum PJOK. Apakah kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Boleh klik emotion aja. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, terima kasih Kak Melinda. Mungkin sinyal saya kurang bagus di sini. Saya ingin kakak-kakak menyampaikan dengan emotion saja. Bagaimana
apakah kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apakah kakak-kakak sudah terlibat dalam pembuatan kurikulum misalnya di sekolah? Apakah di sini kakak-kakak ada yang dilibatkan dalam tim pengembang kurikulum? Kak Sule? Sudah ikut dalam pengembangan kurikulum dalam tim? Terima kasih Kak Dia. Mungkin sedikit kalau Tiang untuk di kurikulum, itu memang Pak Gusti, kalau di sekolah Tiang itu Pak Gusti Oko namanya yang mengginikannya. Cuman Tiang megangnya itu P5-nya, selalu berkoordinasi dengan kurikulum juga. P5 ini kan kebetulan mengangkat yang namanya permainan tradisional. Makanya kalau di Tiang sendiri sebagai fasinya di sekolah, fasilitatornya untuk mengembangkan yang namanya permainan tradisional di sekolah. Nah, ini sedang berjalan Kak Dia. Nah, terus kalau ke kurikulum otomatis dia bakalan ada pengembangan di sana. Seperti itu. Terus kalau pengalaman Tiang, ya Tiang libatkan banyak seluruh guru sih yang libatkan, guru kelasnya terutama. Misalkan kalau ada fase A, fase B, fase C-nya itu salah satunya Tiang ambil jadi koordinator untuk mengkoordinir seperti itu. Itu sih pengalaman Tiang. Mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih Kak Sule. Jadi sudah ikut berpartisipasi juga dalam pengembangan kurikulum ya. Nah, kita sebagai guru, khususnya guru PJOK, jangan mau kalah sama mata pelajaran yang lain. Kita harus bisa juga ikut di sana dalam tim pengembang kurikulum. Jangan sampai nanti paradigma orang-orang itu hanya melihat guru olahraga itu hanya bisa di lapangan saja. Ayo kita hapuskan itu dengan ya ini salah satunya mengikuti kegiatan PKG PJOK, kayak Kak Sule sudah mengikuti guru penggerak dan mengikuti PPG. Jadi apapun yang dilaksanakan dari kementerian itu pasti ada manfaatnya. Salah satunya adalah menepiskan ya yang sudah sering kita dengar bahwa guru PJOK itu hanya bisanya di lapangan saja. Jangan seperti itu. Mari kita hapuskan penilaian-penilaian. Ini Kak Melinda ketawa aja nih. Penilaian-penilaian orang bahwa guru PJOK juga mampu kok di depan laptop ya kayak gini ya, mampu kok duduk untuk meet dalam mengembangkan potensinya, tidak hanya di lapangan saja, kita mampu kok untuk mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik dengan mengikuti apapun program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tunggu, terima kasih Kak Sule sudah ikut dalam tim pengembang kurikulum. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apakah ada yang sudah ikut dalam tim pengembang kurikulum di sekolah? Mungkin kakak-kakak yang lain, kalau ada yang belum, nanti tahun depan ikut ya, join. Bu, masukkan saya dalam tim pengembang kurikulum, atau Pak, saya ingin mengetahui bagaimana sih proses kita dalam penyusunan kurikulum di sekolah. Jangan sampai nanti begitu ada penilaian ke sekolah, kakak-kakak ditanya sama pengawasnya atau siapapun nanti yang melakukan monef atau monitoring, misalnya ada tim akreditasi, sudah tahu nggak apa isi kurikulumnya? Jangan sampai kita tidak memahami apa saja yang dituangkan dalam kurikulum satuan pendidikan kita. Begitu, nih kakak-kakak.
Oke, kita lanjutkan ke 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada konteks masyarakat. Ketiga ada waktu. Yang keempat alokasi jam pembelajaran. Yang kelima cakupan dan tahapan. Yang keenam ada teknologi. Jadi kita masuki ke aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silahkan kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silahkan langsung open mic juga boleh. Saya silahkan, mungkin Kak Sule mau duluan atau Kak Agus. Silahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akan lanjutkan ya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Putu Agus, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua itu pengembangan kompetensi dan karakter, di mana pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, serta karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka, di mana Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuh sebagai kekuatan kodrat dari anak. Nah, kita sudah memasuki pada akhir sesi. Jadi kita berefleksi sedikit nih kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak pada akhir sesi kita di pertemuan modul 1.5 ini. Apa saja sih yang bisa kakak-kakak dapatkan? Mungkin yang paling siap di sini Kak Putu Agus. Saya silahkan Kak Putu Agus. Di dalam akhir sesi kita hari ini, apa yang Kak Agus Tony dapatkan dari awal kita buka Meet ini, apa pemahaman apa yang bisa Kakak Agus dapatkan untuk Meet modul 1.5 ini? Silakan Kak Agus. Terima kasih waktunya, Kak Dia. Yang saya dapatkan dari pembelajaran kurikulum ini adalah terus terang saya pemikiran saya lebih terbuka mengenai kurikulum merdeka serta poin-poin yang ada di dalamnya, seperti ada tadi backward design dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ilmu yang saya peroleh dalam modul 1.5 ini, dan
bisa saya lebih terapkan untuk pembelajaran dengan siswa-siswa di sekolah. Demikian. Oke, terima kasih atas refleksinya Kak Putu Agus. Jadi kita bisa memahami apa itu backward design. Baik, Kak Sule, mungkin Kak Yogi silakan berefleksi di sini, Kak Melinda, Kak Arfi Dewi. Saya silakan. Oke, Kak Sule. Silakan Kak Sule. Iya, terima kasih Kak Dia. Tidak untuk hari ini refleksinya yang jelas pertemuan hari ini saya merasa senang, merasa gimana ya istilahnya memberikan mendapatkan bukan memberikan, tetapi mendapatkan banyak hal di sini tentang tentunya dengan kemajuan kurikulum ya, penguatan kurikulum yang ada. Terus apa yang disampaikan tadi sama Kak Agus ya, hal yang sama, cuman itu refleksi yang sampaikan hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sule atas refleksinya hari ini. Bagaimana Kak Arya Melinda? Apakah dari yang tadinya 7 di level 7, apakah sudah meningkat sedikit ke level 8 atau 9 untuk pemahaman kurikulumnya? Silakan Kak Melinda. Terima kasih Kakak. Tadi saya lebih paham jadinya mengenai lebih paham lagi tentang Kumar. Mungkin sekarang sudah ke-8 lah pemahaman Tiang. Yang tadinya Tiang salah paham mengenai berdiferensiasi sudah dikasih paham sama Kak Sule. Terima kasih Kakak Sule dan Kakak Pasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Melinda. Sedikit tidaknya ada peningkatan tentang pemahaman setelah kita meet di modul 1.5 ini. Oke, tadi Kak Wayan Yogi yang itu 50-50 itu ya, yang di level 5 Kak Yogi nggak? Silakan Kak Yogi berefleksi, saya silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman telah lebih membuka pemikiran tentang kurikulum dan lebih menambah pengetahuan Tiang, terutama dengan Kak Sule ya, banyak sekali memberikan masukan-masukan. Jadi dari 5 mungkin Tiang sudah memahami baru 6, jadinya nambah 1 tingkat. Oke, terima kasih Kak Yogi. Nanti kita mantapkan lagi di luringnya, kita bisa Yes, ya mungkin kalau luring mungkin lebih bisa memahami ya, kalau di Zoom seperti Niki. Kalau Tiang pribadi jujur aja nangkepnya sedikit-sedikit, jadinya kalau luring kan kita lebih gini sharingnya. Oke, terima kasih Kak Wayan Yogi. Siapa sekarang ya? Kak Dewi. Boleh open cam dulu ya semua. Saya mau ambil screenshot-nya. Oke, kakak-kakak, saya silahkan open cam dulu ya. Iya, terima kasih. Oke, Kak Dewi, silahkan refleksinya untuk kegiatan kita di malam hari ini. Terima kasih Kakak Dia, terima kasih teman-temannya. Ya, untuk refleksi pembelajaran di 1.5 sudah ya sedikit ada peningkatan ya, terutama ada tadi tutor atau ini penjelasan dari Kakak Sule sudah sangat bagus, sama seperti Kakak Melinda, bisa menjadi acuan nanti untuk kedepannya dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk gininya Kakak Sule.
pengalaman terbaiknya selama Kakak Sule mengajar, sudah di-sharing sama kita di sini. Mungkin untuk kakak-kakak yang lain juga terima kasih tadi sudah ada dari Kakak Agustoni, juga dari Pak Yogi, Pak Suarjana, dan Kak Melinda sudah memberikan beberapa referensi. Jadinya bisa sedikit yang jadikan acuan untuk dalam proses pembelajaran ke depannya Kakak. Itu saja. Terima kasih Kakak Dia. Oke, terima kasih Kak Dewi. Yang belum ini siapa ya yang belum berefleksi ya? Kak Suarjana mungkin, silahkan. Sudah ya? Belum ya? Saya silahkan Kak Suarjana. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini mungkin dikatakan paham, tidak mengerti, bisa dikatakan juga tidak, karena tipikal tiang kan harus ada contoh seperti kayak visualnya seperti apa. Mungkin ini harus berkelanjutan mungkin seperti itu Kak. Ya. Dan juga terima kasih juga dari diskusi kita dari awal dengan orang-orang yang begitu hebat, mendapat masukan, menjadi referensi buat yang untuk kedepannya. Oke, terima kasih Kak Suarjana. Nanti mungkin kita akan mantapkan lagi di pembelajaran luringnya, tatap mukanya. Mungkin di sana kita lebih banyak bisa sharing nanti. Oke, karena ini sudah di akhir sesi, tadi kita sudah melewati berbagai diskusi yang menarik tentang kurikulum, backward design, dan karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka. Baik, karena itu sudah menunjukkan pukul 8:40, bisa bantu enggak saya untuk pengambilan foto screen layar, saya lagi bermasalah Niki. Siapa yang bisa bantu? Kak Sule mungkin, Kak Dewi, atau Kak Agus? Kalau Biar tiang bisa ini sekali soalnya yang bergaya nih. tidak kebuka atau yang lain gininya Oke, kameranya. Oke, Kak Agus bisa bantu saya untuk screenshot? FN apa ya? FN apa gininya ya, screenshot ya? PRTSC. Kalau saya pakai Windows. Apa ini Kakak? PRTSC-nya itu. Langsung aja PRTSC-nya cari. Oke, saya coba dulu kalau saya mau. SC itu kan coba di sana mau nggak? Udah tak Oke, pencet di tapi sini mau nggak kayaknya. bisa ya. Coba Udah tak bergaya dah pencet, dulu. Oke. tapi nggak bisa Saya ya. stop record dulu nggih. Oke, bergaya dulu deh.